Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita boleh bersyukur kembali kepada Tuhan kalau kita boleh bertemu dalam acara Roti Gembala pada pagi hari ini. Sebelum kita melakukan semua aktivitas kita mau belajar akan firman Tuhan yang akan terus menuntun kita, menyertai, memberkati, bahkan supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Bapa yang baik. Engkau Tuhan sudah menolong kami sampai hari ini. Kami sudah ada di bulan Desember 2025. Kami tahu semua karena kebaikan, anugerah, kasih setia Tuhan yang selalu Engkau limpahkan atas kehidupan kami. Pagi ini kami mau belajar akan firman Tuhan yang akan terus menuntun kami supaya kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu terus ada dalam kami dan kami di dalam Engkau. Terima kasih Roh Kudus, Kau mengurapi setiap pribadi kami dan mengurapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Judul renungan pada pagi hari ini adalah milikilah pengharapan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita semuanya sebentar lagi mau meninggalkan tahun 2025. Kita pasti memiliki pengharapan di tahun 2026 supaya setiap pergumulan-pergumulan kita, doa-doa pribadi kita, angan-angan cita-cita kita juga, kita punya pengharapan supaya itu boleh terlaksana dalam kehidupan kita. Pengharapan menurut bahasa Indonesia menginginkan sesuatu terjadi, dan sesuatu itu biasanya hal yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan kerinduan-kerinduan kita. Tetapi pengharapan menurut Alkitab kepastian yang kokoh dan teguh pada janji-janji Allah yang didasarkan pada iman dan kesetiaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita pasti memiliki pengharapan. Ketika kita tidur malam hari, kadang-kadang kita selalu buat alarm untuk kita boleh bangun pagi-pagi, kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita punya pengharapan, kita yakin bahwa pagi hari kita boleh bangun dengan sehat. Kita sudah punya planning masing-masing apa yang harus kita kerjakan di esok hari ketika kita bangun. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan itu sebagai saut yang kuat dan aman bagi jiwa dan memberi ketenangan bagi kita. Itu ada di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19. Agar tidak hanyut dalam kesulitan. Dan pengharapan itu selalu berkaitan dengan iman. Karena iman membuat seseorang memiliki pengharapan. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, kita sudah ada di bulan Desember 2025, pengharapanlah yang membuat kita dapat bertahan sampai saat ini. Pengharapan di dalam Tuhan, itulah yang membuat kita sampai saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang yang mempunyai pengharapan di zaman ini. Manusia banyak berharap kepada apa yang ada di dunia ini. Mungkin berharap kepada uang, mungkin berharap kepada jabatannya, mungkin berharap kepada medis untuk kesehatannya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan,
kita harus memiliki pengharapan kepada Tuhan. Di sini dikatakan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 12 tadi dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Kenapa kita harus bersukacita dalam pengharapan? Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Ketika kita berharap kepada seseorang, ketika kita berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Di dalam situasi yang akhir-akhir zaman ini semakin sukar, situasi yang semakin sulit, banyak manusia punya pengharapan kepada orang yang mungkin bisa dapat menolongnya, orang yang mungkin bisa dapat membantunya dalam hal keuangannya. Tetapi itu bisa mengecewakan setiap pribadi kita. Tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, Bapak Ibu. Kita buka di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima. Di sana dikatakan firman Tuhan. Saya baca bagi kita semuanya, Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima. Di sana dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Apapun yang kita alami saat-saat ini, mungkin kita belum menerima jawabannya, mungkin belum ada tanda-tanda untuk kita memperoleh apa yang kita inginkan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa menjawab, mendengar setiap doa-doa kita. Mari kita senantiasa meminta Roh Allah ada dalam hidup kita, untuk kita kuat menghadapi situasi apapun di dalam pribadi, keluarga kita. Ke depan di 2026 kita percaya, ketika kita terus berpengharapan kepada Tuhan, Dia Tuhan yang setia menepati janjinya bagi kita. Kita baca di dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18. Di sana dikatakan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Saya baca buat kita semuanya. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada. Masa depan kita semuanya, masa depan anak-anak kita ada di dalam Tuhan. Itu sebabnya mari tidak pernah untuk kita berhenti berharap kepada Tuhan. Dikatakan di Yeremia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika kita terus mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa memberikan apa yang kita rindukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Harapan tidak akan pernah hilang di dalam Tuhan. Manusia bisa mengecewakan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita sekalipun. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, pengharapan, bersukacitalah di dalam pengharapan, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kita semuanya. Mari kita, sebelum kita meninggalkan tahun 2025 ini, kita mau terus mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-23, Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23, di sana dikatakan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23, demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Tuhan adalah setia. Dia setia menepati janjinya bagi setiap pribadi kita yang selalu berpengharapan di dalam Tuhan.
Oleh sebab itu, saat kita belum mendapat jawaban, mari kita terus berharap. Mari kita terus sabar untuk menanti jawaban-jawaban dari Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Kita tidak mau mengomel, kita tidak mau bersungut-sungut. Kok Tuhan belum jawab? Kok Tuhan belum dengar doaku? Percayalah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dia yang menjanjikannya bagi kita semuanya setia. Tepat pada waktunya, dia akan tepati janjinya. Genapi janjinya bagi setiap pribadi kita yang ada. Lalu dikatakan tadi dalam Roma itu, sabarlah dalam kesesakan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesesakan apa yang diperhadapkan dalam kehidupan kita hari-hari ini? Tetapi mari kita senantiasa sabar. Kesabaran adalah salah satu daripada buah roh. Ketika kasih Kristus ada dalam kehidupan kita, maka Tuhan berikan kepada kita untuk senantiasa bersabar di dalam kesesakan apapun yang kita alami. Mari kita senantiasa bersabar, karena di dalam Tuhan pasti Dia akan berikan jawaban itu. Pengharapan itu yang akan membuat kita kuat untuk menjalani kehidupan yang punya banyak masalah, banyak badai, banyak goncangan. Kita tidak akan hanyut oleh arus dunia ini yang semakin hari semakin banyak problem, banyak badai. Tetapi mari kita senantiasa akan sabar di dalam kesesakan. Menanti, sabar adalah waktu yang menurut kita kok terlalu lama. Tetapi ketika kita senantiasa sabar, apapun yang kita alami, Tuhan akan jawab setiap pergumulan-pergumulan kita. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pergumulan-pergumulan kita tahun ini mungkin belum dijawab oleh Tuhan. Tetapi mari kita senantiasa untuk kita bersabar menanti jawaban daripada Tuhan. Yang ketiga, kita mau belajar di sana dikatakan bertekunlah di dalam doa-doa kita. Mari kita senantiasa ketika di dalam pergumulan yang tidak kunjung dijawab, dikatakan oleh Tuhan, bertekunlah di dalam doa. Tekun itu berarti apapun yang terjadi, kita mau terus setia untuk kita datang berdoa kepada Tuhan. Dalam Yeremia pasal yang ke-33 ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak pernah engkau ketahui. Ada banyak hal yang tidak kita ketahui. Ada banyak hal yang tidak kita mengerti. Tetapi satu hal, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh pengharapan. Rancangan Tuhan itu indah bagi setiap pribadi kita. Rancangan Tuhan itu indah bagi setiap keluarga kita lepas keluarga. Tapi mari kita senantiasa bertekun di dalam doa. Bertekun di dalam mengambil hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Melekat, semakin melekat kepada Tuhan. Jangan kita lupa untuk kita boleh senantiasa intim dengan Tuhan. Karena disitulah ada kekuatan-kekuatan yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bertekun untuk kita boleh membaca firman Tuhan. Setiap hari kita adakan waktu-waktu kita untuk kita boleh belajar akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang menjadi jawaban. Firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri yang akan memberikan kepada kita jawaban. Bertekun untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Di saat kita memuji dan menyembah Tuhan, disitulah roh Allah ada untuk memberi kekuatan bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari, tahun, bulan bukan bertambah baik, tapi kita boleh melihat di bangsa kita akhir-akhir ini
Sumatera Utara digoncang oleh badai, banjir bandang, tanah longsor. Di Medan juga ada banjir yang besar karena sungai meluap, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi mari kita senantiasa punya pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Sabar dalam segala masalah apapun yang kita hadapi. Dan mari kita tiap-tiap hari bertekun di dalam doa. Jangan pernah kita lupa untuk mengambil doa-doa pribadi kita kepada Tuhan. Jangan pernah kita lupa lalai untuk membacakan firman Tuhan. Jangan kita pernah lupa untuk memuji menyembah Tuhan. Di situ adalah kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap pribadi kita lepas pribadi. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Roma berkata, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Mari roh Allah senantiasa kita undang dalam pribadi kita lepas pribadi, karena itulah yang memberi kekuatan bagi kita. Bahkan di dalam Ibrani dikatakan tadi bahwa pengharapan itu sebagai sau yang kuat. Ketika sau dilemparkan ke dasar laut, itu akan membuat kapal itu boleh teguh. Adapun arus badai di dalam laut, kapal itu akan tetap tegak berdiri. Demikian kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada kekuatan yang baru di dalam Tuhan, karena kita punya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah firman ini akan terus menguatkan setiap pribadi kita lepas pribadi, untuk kita mau terus berpengharapan dalam Tuhan, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan mari kita tekun berdoa, mengambil waktu-waktu pribadi kita di dalam Tuhan. Kita percaya tahun 2026 kita juga akan melihat pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam setiap pribadi lepas pribadi kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa yang baik, bahwa kami senantiasa untuk kami boleh berpengharapan kepada Tuhan. Kalau kami berharap kepada manusia, kami akan dikecewakan. Tapi ketika kami berharap kepada Tuhan, pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Roh Allah, tanamkan firman-Mu di dalam hati pribadi lepas pribadi kami. Biar kami juga senantiasa bertekun di dalam doa-doa kami. Bertekun di dalam kami boleh belajar akan firman Tuhan. Bertekun untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Karena di situ adalah kekuatan yang baru yang Tuhan berikan dalam setiap pribadi kami yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah semua kami yang mendengarkan akan firman Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kemanapun kami melangkah, hari ini kami mau bekerja, kami mau bersekolah, kami mau kuliah, kami mau melayani Tuhan. Kami mau terus berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu hari ini. Tuhan menuntun kami untuk kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati.